Satu, memahami ciri-ciri metode yang berbeda ya. Kalau kemarin kita seputar jembatan Suramadu, Indonesia. Groundbreaking pembangunan jembatan ini dilakukan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri pada 20 Agustus 2003 dan dibangun serta diresmikan pembukaannya oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 10 Juni 2009. Pembangunan jembatan ini ditujukan untuk mempercepat pembangunan di Pulau Madura, meliputi bidang infrastruktur dan ekonomi di Madura yang relatif tertinggal dibandingkan kawasan lain di Provinsi Jawa Timur. Perkiraan biaya pembangunan jembatan ini adalah 4,5 triliun rupiah. Jembatan Nasional Suramadu. Jembatan Nasional Suramadu atau yang memiliki nama resmi Jalan Tol Surabaya-Madura adalah sebuah jembatan sekaligus jalan tol yang melintasi Selat Madura, menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Madura. Dengan panjang 5.438 meter, Jembatan Suramadu merupakan jembatan terpanjang di Indonesia untuk saat ini. Jembatan Suramadu terdiri dari 3 bagian, yaitu jalan layang, jembatan penghubung, dan jembatan utama. Koordinat dari jembatan Suramadu adalah 7 derajat 11 menit 3 detik S, 112 derajat 46 menit 48 detik E. Moda transportasinya adalah 8 lajur, melintasi Selat Madura, lokasi Jawa Timur, Indonesia. Nama resmi adalah Jembatan Nasional Suramadu. Pengelola adalah PT Jasa Marga. Karakteristik desain adalah jembatan kabel panjang. Panjang total adalah 5.438 meter atau 17.841 VT 2,5 in. Lebar adalah 30 meter atau 98 VT. Tinggi adalah 146 meter atau 479 VT. Bentang terpanjang yaitu 434 meter atau 1424 VT. Jumlah bentangan 2 yaitu jembatan utama, 6 secara keseluruhan. Tinggi maksimum yaitu 35 meter atau 115 VT. Sejarah dari Jembatan Suramadu. Perancang adalah BPPT. Kemudian dibangun oleh untuk sisi Surabaya, Hutama Wijaya Agra Budi CO, joint operation antara PT Hutama Karya, PT Wijaya Karya, dan PT Agra Budi Karya Marga. Selanjutnya untuk bentang tengah, main span, kabel stayed, Consortium of Chinese Contractor atau CCCC terdiri dari China Road and Bridge Corporation dan China Harbor Engineering Consultant. Approach Bridge BUMN Indonesia, Consortium of Indonesia Construction atau CIC terdiri dari PT Adikarya, PT Hutama Karya, PT Waskita Karya, dan PT Wijaya Karya dan CCC. Untuk sisi Madura, Adi Waskita CO joint operation antara PT Adikarya dan PT Waskita Karya. Mulai dibangun tanggal 20 Agustus 2003, selesai dibangun 1 Maret 2009. Dibuka pada tanggal 10 Juni 2009 serta diresmikan juga pada tanggal 10 Juni 2009. Statistik daripada jembatan ini yaitu tol
Sejak akhir Oktober 2018, Jembatan Nasional Suramadu sudah berstatus jalan non-tol dan sudah digratiskan untuk semua jenis kendaraan hingga sekarang. Pembuatan jembatan ini dilakukan dari 3 sisi, baik sisi Bangkalan yang ada di Madura maupun sisi Surabaya yang ada di Pulau Jawa. Sementara itu, secara bersamaan juga dilakukan pembangunan bentang tengah yang terdiri dari jembatan utama dan jembatan penghubung. Jembatan ini diresmikan bersama diresmikannya Jalan Raya Bogor yang berstatus jalan nasional. Konstruksi daripada Jembatan Suramadu. Jembatan Suramadu pada dasarnya merupakan gabungan dari 3 jenis jembatan dengan panjang keseluruhan 5.438 meter dan lebar kurang lebih 30 meter. Jembatan ini menyediakan 4 jalur 2 arah selebar 3,5 meter dengan 2 lajur darurat selebar 2,75 meter. Jembatan ini juga menyediakan jalur khusus bagi pengendara sepeda motor di setiap sisi luar jembatan. Untuk jalan layang. Jalan layang pada Jembatan Suramadu dibangun untuk menghubungkan konstruksi jembatan dengan jalan darat melalui perairan dangkal di kedua sisi. Jalan layang ini terdiri dari 36 bentang sepanjang 1.458 meter pada sisi Surabaya dan 45 bentang sepanjang 1.818 meter pada sisi Madura. Jalan layang ini menggunakan konstruksi penyangga PCI dengan panjang 40 meter tiap bentang yang disangga fondasi pipa baja berdiameter 60 cm. Untuk jembatan penghubung. Jembatan penghubung pada Jembatan Suramadu menghubungkan jembatan utama dengan jalan layang. Jembatan terdiri dari 2 bagian dengan panjang masing-masing 672 meter. Jembatan ini menggunakan konstruksi penyangga beton kotak sepanjang 80 meter tiap bentang dengan 7 bentang tiap sisi yang ditopang fondasi penopang berdiameter 180 cm. Jembatan utama pada Jembatan Suramadu terdiri dari 3 bagian yaitu 2 bentang samping sepanjang 192 meter dan 1 bentang utama sepanjang 434 meter. Jembatan utama menggunakan konstruksi kabel state yang ditopang oleh menara kembar setinggi 140 meter. Lantai jembatan menggunakan konstruksi komposit setebal 2,4 meter. Untuk mengakomodasi pelayaran kapal laut yang melintasi Selat Madura, jembatan ini memberikan ruang bebas setinggi 35 meter dari permukaan laut. Pada bagian inilah yang menyebabkan pembangunannya paling sulit dan terhambat dan juga menyebabkan biaya pembangunannya membengkak. Tim pakar yang terlibat dalam pembangunan Jembatan Suramadu. Jembatan Suramadu menjadi salah satu bukti karya nyata kemampuan Indonesia dalam bidang konstruksi infrastruktur dengan melibatkan beberapa ahli anak bangsa dari berbagai institusi. Berikut adalah daftar pakar yang berkontribusi dalam pembangunan Jembatan Suramadu. Profesor Insinyur Indra Surya B. Mokhtar MSc PhD untuk rekayasa geologi teknik. Kemudian Dr. Insinyur Heidi Rahadian MSc dari Litbang Trans untuk geoteknis. Kemudian Profesor Dr. Insinyur Gustri Putu Raka dari ITS untuk teknologi beton. Kemudian Dr. Insinyur Bambang Suhendro MSc PhD dari UGM untuk struktur bangunan di lingkungan laut. Selanjutnya Dr. Insinyur Jody Firmansyah dari UI untuk struktur jembatan. Kemudian Dr. Insinyur Bambang Supriyadi CES DEA dari UGM untuk rekayasa jembatan. Selanjutnya yaitu Profesor Said Jeni SCD tim pakar BPPT untuk TIRBB. Kemudian Dr. Insinyur Joni Wahyudi Sudarsono DEA dari UI untuk metalurgi. Kemudian Dr. Insinyur Isdiririani M. Nurdin dari ITB untuk korosi. Selanjutnya Profesor Dr. Julinah Trihadiningrum APPSC dari ITS untuk lingkungan. Selanjutnya Dr. Insinyur Mansur Irsam MSE PhD dari ITB untuk geologi teknis. Selanjutnya Dr. Insinyur Suripin
MENG dari Undip untuk abrasi pantai dan konservasi lingkungan. Nek Dr. Dunat Indratmo MT dari ITS untuk lingkungan. Selanjutnya, Dr. Andes Mustain Masud MSI dari UNER untuk budaya dan antropologi. Selanjutnya, Profesor Dr. Insinyur M. Iksan Semacen MSc dari Unjoyo untuk sosial ekonomi pertanian. Kemudian Kiai Haji Abdullah Skal yaitu tokoh sosial budaya Madura, dan Dr. Andes Kiai Haji Nurmuddin A. Ahman SH yaitu tokoh sosial budaya Madura. Dampak ekonomi dan kependudukan. Dengan adanya pembangunan jembatan ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan pemerataan pendapatan dan pembangunan di wilayah Surabaya ke wilayah Madura. Begitu pula dengan kependudukan menyangat. Wilayah Surabaya yang semakin padat dengan penduduk yang melakukan urbanisasi yang sebagian besar berasal dari wilayah Madura. Pemerintah berharap dengan adanya pemerataan ekonomi ini dapat menekan laju urbanisasi tersebut. Demikianlah sekilas tentang Jembatan Suramadu Indonesia.